Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara doa bersama dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang sangat kami hormati, pada malam hari ini pas tepat pada dari keluarga Ibu Mariyati mohon doa untuk Bapak Rifai. Hari ini 1000 hari wafatnya beliau. Jadi ini pas 1000 harinya Pak Rifai meninggal dunia. Kemudian yang kedua untuk Bapak Kiran, yang ketiga untuk Bapak Jemirin, yang keempat untuk Bapak Yadi. Kemudian ini ada lagi mohon doanya, yaitu untuk Bapak Nur Ali yang sedang sakit, yaitu bapaknya Pak Miftah yang tinggal di Bunut. Nanti setelah acara dimulai kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, sebelum acara doa bersama dimulai, saya akan sedikit cerita. Ya, cerita ini walaupun sekedar cerita tapi sangat penting dan sangat perlu kita ambil hikmahnya. Cerita itu ialah ada di suatu desa, ya, di sini tidak perlu saya sebut desanya. Orang desa itu ada yang kebetulan hamil, belum akad nikah, ya. Kemudian sampai melahirkan, dan ada orang di situ karena merasa kasihan ditolong anak tadi, ditolong, dipelihara dengan baik, gitu. Tapi sebelum itu ada salah seorang jamaah di kampung situ bilang sama saya, ya baik, namanya nolong orang itu baik, asal anak itu harus disahkan dulu. Itu maksudnya disahkan dulu itu diakadkan, laki-laki dan perempuan itu diakadkan dulu, baru bisa dirawat. Itu. Nah, setelah dirunding di situ ternyata dari pihak laki-laki nggak setuju, nggak mau, keluarganya juga nggak boleh gitu. Ya sudah, setelah anak itu dipelihara di kampung situ, ya, sejak saat itu di kampung itu terus ada musibah, nggak pernah berhenti musibah ini, silih berganti. Ada yang kesurupan, ada yang kecurian, ada yang perampokan, pokoknya namanya musibah yang sangat tidak enak itu. Nah, akhirnya suatu saat orang tadi datang ke rumah sini, tetap saya memberikan saran itu akan selesai apabila si perempuan dan laki-laki tadi dipertemukan, diakadkan, walaupun hanya sirih, tapi bagi Allah sudah sah itu. Nanti kedepannya bisa dipikirkan, bisa dirundingkan dengan keluarganya. Akhirnya si pihak wanita tadi, di keluarganya dibawa ke pihak laki-laki.
Di sana tetap nggak mau, tetap menolak. Ya sudah, kalau sudah menolak ya sudah, bayi ini biar di sana, jangan dibawa ke kampung sana. Gitu. Nah, dipikir-pikir akhirnya mau di sana. Akhirnya diakatkan di sana. Itu. Setelah diakatkan, kemudian dibawa kembali ke ibu yang merawat tadi. Mulai saat itu kampung itu aman, tentram, tidak kurang suatu apapun. Tidak ada bencana, ya tidak ada kekisruan, tidak ada apa. Itu. Jadi yang melanggar larangan itu hanya 2 orang, yang merasakan akibatnya satu kampung. Itu. Satu kampung merasa terhantui dengan beberapa kejadian yang tidak masuk di akal. Itu. Kemudian kami beri keterangan, ya, kenapa sih orang mau berkumpul kok harus nikah dulu? Soalnya begini, kalau laki-laki dan wanita ini sudah berkumpul, itu artinya di situ ada beberapa pulau. Nah, kalau pulau ini tidak diresmikan, diakad nikahkan, maka pulau itu menjadi pulau kosong. Nah, pulau kosong itu bisa seenaknya penjajah masuk, karena di situ seandainya desa nggak ada lurahnya, nggak ada RT-nya, nggak ada RW-nya, siapapun bisa tinggal di situ. Itu sama dengan begitu. Umpama suatu negara itu tidak ada presidennya, tidak ada pemerintahannya, negara kosong itu siapapun punya hak menempati. Siapapun punya hak menempati. Sama dengan manusia tadi, selagi sesuatu yang dari pria dengan sesuatu yang asalnya dari wanita, ya, ini tidak disahkan, maka di tubuh anak itu iblis manapun bisa masuk, syaiton dari manapun boleh masuk karena belum berdaulat. Itu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan soal akad nikah. Itu. Jadi sesuatu yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang berbahaya, tidak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini pun sudah banyak masalah. Itu. Hal ini kami ceritakan agar bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kenapa sih yang anak-anak kok dilarang? Ya itu tadi. Jadi sesuatu asalnya dari bapak dan sesuatu asalnya dari ibu itu harus sah. Sambungnya dari ayah dan dari ibu itu sah. Begitu sah, manusia seutuhnya itu. Anaknya itu manusia, berdaulat, ada yang jaga. Itu. Gak bisa syaiton seenaknya mau masuki raga tadi, gak bisa. Umpama negara itu ada presidennya, ada pertahanannya. Itu. Memang manusia nggak tahu, tapi Allah ini maha tahu. Itu. Yalah, kalau kita mau sembunyi-sembunyi, yang penting manusia nggak tahu, ya sudah. Nggak tahunya persoalan datang terus menerus. Dan lagi itu tadi, kalau tidak diresmikan, bencananya tidak hanya sekedar anak itu yang ditinggali, anak itu tadi bukan hanya itu. Nanti dia sudah dewasa, rumah tangga, ya begitu semua. Semua membawa hal-hal yang tidak enak di sekitarnya itu. Terus itu. Jadi nggak main-main, sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka resikonya jangka panjang. Jadi bukan hanya anak itu tadi, bahkan tetangganya ikut merasakan gitu. Dan beberapa turunan terus begitu.
Makanya kita semua ini patut bersyukur kita oleh Allah diberi petunjuk sehingga mau menjalani syariat Islam, jalan yang lurus, kemudian ibadah ya karena Allah, sehingga oleh Allah selalu diberitahukan hal-hal yang mana itu sangat membahayakan kita semua. Itu yang pertama, hikmahnya kita jangan mengabaikan, meremehkan tentang atas kejadian atau perbuatan yang akan menambah jumlah manusia. Itu harus beres sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi ada tamu ya dari Jombang, tapi juga nggak perlu tak sebut namanya. Yang jelas beliau bertanya, dia punya adik ya, adiknya itu sakit liver. Sakit liver itu sudah bengkak, fotonya dibawa ke rumah. Beliau bertanya, apa sebabnya kok sampai bisa terkena sakit liver. Kemudian tak jelaskan di situ tadi. Liver itu adalah empedu yang membengkak. Lah empedu itu yang paling dempet dengan hati. Berarti penyebabnya adalah kita membenci orang yang paling dekat dengan kita. Apa itu saudara kita sendiri, apa itu saudaranya istri, apa itu temannya, yang jelas tiap hari ketemu karena dekat sekali. Lah akhirnya orang tadi membenarkan memang begitu sifatnya. Nanti kalau ketemu ke sana tolong beritahukan jangan membenci siapapun. Itu jangan membenci siapapun, harus dimaklumi karena nanti hasilnya kita sendiri yang ngunduh. Itu kita sendiri yang ngunduh, bukan orang lain. Hukum bagi Allah ya, hukum di kitab suci Al-Quran itu sama, hukumnya sama ya, kitab suci Al-Quran tadi, tapi ada yang berjalan menurut akal manusia, ada yang berjalan bagi Allah, ada yang berjalan menurut petunjuk dari Allah. Itu bedanya begini. Kalau di situ ada ayat yang menjelaskan ridho Allah atas ridho kedua orang tua. Itu kalau bagi manusia ya, kalau orang tuanya baik dia mau baik. Itu. Tapi kalau orang tuanya nggak baik, dia juga nggak mau baik sama orang tuanya. Padahal itu firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Itu. Lah pada kesempatan ini kami beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, hukum Allah itu begini. Ridho Allah atas ridho kedua orang tua. Itu maksudnya Allah mempertanyakan sikap kita kepada kedua orang tua dan kepada kedua mertua kita. Itu dipertanyakan. Dan itu terlepas dari orang tua dan mertua kita itu baik apa tidak sama kita. Itulah bedanya hukum menurut Allah itu. Jadi orang berjalan di atas hukum Allah ini persis seperti berjalan di atas bara api. Bukan hanya kedua orang tua, kedua mertua. Dengan siapapun begitu. Dengan tetangga juga begitu. Itu. Dengan siapapun. Sikap kita kepada mereka itulah yang dipertanyakan. Terlepas dari sikap mereka itu baik apa tidak sama kita. Itu. Lah kita mengaji, kita belajar ini untuk bisa memahami hal-hal yang begitu, agar kita tidak ikut-ikutan berjalan di atas jalan yang bengkok. Namanya sudah berjalan di atas jalan yang lurus. Lurus itu ya sikap kita kepada orang tua, terlepas dari sikap orang tua kepada kita, itu lurus. Itu. Jadi yang dipertanyakan selalu oleh Allah itu sikap kita kepada mereka-mereka. Masalah mereka tidak baik sama kita itu ya
terjadi karena prasangka kita kepada mereka. Itu. Kalau kita berprasangka baik dengan siapapun, mereka pun akan baik. Udah pasti itu. Kenapa mereka tidak baik sama kita? Karena kita dipenuhi prasangka buruk pada mereka. Itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi pertanyaan tadi. Ada orang di masa mudanya itu orang itu sangat kaya, hartanya banyak. Itu. Lah kemudian dia itu ahli sedekah. Sedekah itu tidak eman-eman, banyak sekali. Ada jalan yang kurang baik, dia langsung diperbaiki. Itu. Diperbaiki. Tetapi lama-lama lambat laun ketika hartanya habis, tidak ada teman pun yang mau datang. Jangankan kok mau bergaul, datang aja mereka tidak mau. Kenapa bisa begitu? Kemudian kami beri jawaban. Saya sudah sering bilang kepada saudara-saudara sekalian, orang mencari uang ini sulit. Harus bekerja, harus kelelahan, tapi akan jauh lebih sulit orang beramal. Itu jauh lebih sulit orang amal. Ini. Mau amal itu lebih sulit, padahal itu hanya akibat. Soalnya begini, siapapun orangnya yang mau lewat jalan yang lurus, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, ini dijalani karena Allah, bukan karena selain Allah. Seandainya dia punya uang, seandainya dia beramal, pasti dia ikhlas. Itu. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi kalau yang fardu ini tidak dijalani, walaupun dijalani karena selain Allah, maka akan terkena seperti yang tadi tak ceritakan. Walaupun amal dia menginginkan dipuji, padahal hanya Allah yang berhak dipuji. Itu. Makanya tadi saya bilang, orang cari uang ini demikian sulit, jauh lebih sulit orang beramal. Itu. Jadi orang beramal itu banyak, tapi kalau yang fardu tadi salah, berapapun uang yang dihabiskan itu hanya mencari pujian, supaya dipuji, supaya namanya terkenal, supaya tenar, supaya orang menyebut dia orang dermawan. Banyak contoh-contoh seperti itu, sangat banyak, tidak perlu kami ceritakan, dan Anda semua mungkin sudah sering tahu. Pada masa mudanya, ya, membantu orang Palestina 2 miliar dikirimkan semua, saking bangganya. Itu bukan saking baiknya, saking besarnya ingin mendapat nama tadi. Ketika dia sakit tak satu pun yang menjenguk. Justru kalau orang begitu kok banyak yang menjenguk, itu sama dengan kita bilang bahwa gula itu asin, sama dengan kita bilang garam itu manis. Jadi tidak ada sesuatu pun yang aneh di dunia ini, tidak ada yang aneh. Setiap ada akibat pasti ada sebabnya. Itu. Nah kalau begitu, Anda semua berhati-hatilah, jangan mudah menyalahkan. Jangan mudah menyalahkan siapapun. Ada orang sakit keras, dia punya anak, anaknya keluaran pondok semua. Ibunya sakit ini nggak direken, nggak diurusi, ngambil-ngambil sendiri. Wah, tetangganya yang menyalahkan, yang mau hidup demikian banyak. Jangan dulu menyalahkan. Itulah menuai apa yang telah kita lakukan. Dapat dipastikan bahwa orang yang sakit tadi dulu dengan ibunya ya begitu. Akhirnya orang itu membenarkan juga, benar memang lah, itu apa? Itu.
Dulu juga begitu, orang tuanya sakit nggak direken. Lah iya. Jadi itu namanya menuai. Itu menuai. Itu. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran agar kita bisa selalu mawas diri, serta punya sifat bijaksana dalam melihat sesuatu persoalan. Jangan dulu mengambil suatu kesimpulan tentang apapun. Berpikirlah yang panjang sehingga kita tidak terburu-buru menyalahkan orang itu. Karena di dunia ini tidak ada akibat yang tanpa sebab. Itu. Tidak ada. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, apabila kita melihat anak-anak kita kok hampir seperti yang tak ceritakan tadi, jangan dimarahi, jangan dibenci. Sadarilah bahwa itu cerminan dari diri kita sendiri. Itu. Akuilah kesalahan. Seorang satria itu berani mengakui kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui kepada selain Allah, ya, tidak ada gunanya. Kita mengaku kesalahan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ lambat laun pelan tapi pasti Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Karena perlu kita pahami, Allah ini Maha Pengampun, tapi ampunan tidak mudah diberikan sebelum orang itu mengakui kesalahannya. Gitu. Apabila sudah mengakui kesalahannya, sudah dapat dipastikan Allah akan menurunkan ampunannya. Tandanya kalau Allah menurunkan ampunannya tadi, orang itu akan banyak mendapat kemudahan-kemudahan yang mana seharusnya itu sangat sulit, tapi oleh Allah diberi kemudahan. Tentang apapun. Itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ada perubahan, ada kejadian apapun yang terjadi, tetaplah kita ibadah karena Allah, khususnya yang fardu, ya. Bacalah selalu 2 kalimat syahadat, bacanya tetap karena Allah walaupun banyak persoalan. Setiap saat tetaplah sholat karena Allah, jangan karena selain Allah. Kemudian tunaikanlah zakat, rukun Islam yang ketiga, tiap bulan, jangan ragu-ragu, gitu. Tetap karena Allah. Kemudian nanti puasa di bulan suci Ramadan juga puasa, jangan karena pahala, tapi karena Allah puasa tadi. Kemudian pergi haji bila mana mampu. Apabila yang fardu ini, jalan yang lurus ini kita jalani dan kita lewati, kita terapkan, Allah akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada kita semua, bahkan kepada anak turun kita nanti. Bukan hanya kita yang dilindungi oleh Allah, anak turun kita yang belum ada itu pun kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah karena selain Allah, maka yang melindungi anak cucu kita juga selain Allah. Ini sama renungkan baik-baik ini. Sebab yang bisa kita jalani karena Allah tadi, yang mana hukumnya jelas-jelas fardu, itu harus dijalani karena Allah. Kalau Anda senang sunnah, silahkan, bagus itu. Tapi buat selain pribadi, itu harus difahami, pelan-pelan harus kita terapkan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Maka pada saat hari ini, mari kita sama-sama kirim doa. Bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihimussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi Bapak Rifai, khususan Bapak Kiran, khususan Bapak Jemirin, khususan Bapak Yadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim walabdallin. Khususon Bapak Nur Ali, Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim walabdallin. Khususon Pak Agus Mulyono sekalian lan sak rombongane ingkang saat menika sedang umroh wonten Madinah. Dalam kesempatan ini monggo sami-sami kita doakan dengan membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim walabdallin. Khususan ila rohi ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahli wal afat wa taqtilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqud wa tanfariju fil qurub wa tuqdu bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yusaskal wa mambi wadahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairin maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.